Luh Ayu telah cukup lama menggeluti profesinya sebagai penari. Ia biasa tampil 4 kali dalam seminggu di hotel berbintang di Bali. Tari yang biasa ia lakoni, salah satunya adalah tari kembang girang. Bagi sebagian penikmat tari ini, tari kembang girang merupakan tari yang sensual. Tapi Luh Ayu tidak pernah merasa tari yang ia lakoni bertujuan untuk merangsang hasrat siapapun. Hanya sebatas mengegolkan pantat, itu sih memang sudah terbiasa. Tari Bali itu memang banyak gerakan mengegolkan pantatnya, terutama tarian-tarian yang cewek gitu kan Mas ya. Beberapa tahun lalu sempat muncul fenomena baru. Tari joget bumbung menjadi lebih berani dan provokatif, seperti yang direkam seorang wisatawan lokal berikut ini. Pemerintah setempat pun bereaksi dan mengancam akan memberi sanksi bagi pelaku tari joget yang terlalu berani. Namun, sebelum peraturan dibuat, masyarakat memberikan sanksi moral dan fenomena itu pun perlahan mati. Tari kembang girang tidak jauh berbeda dengan joget bumbung. Gerakannya cenderung sama. Namun, tari kembang girang dilakukan tanpa pengibing. Pengibing adalah penari pria yang seringkali adalah penonton. Namun, ia rela meladeni mereka selama pengibing masih bersikap sopan. Kalau selama saya nari joget, itu kebetulan para pengibingnya, istilahnya itu para pengibingnya itu sebagian besar sebagian besar bule kan Mas saya. Jadi paling tidak waktu saya mencari pengibing, mereka akan tanya sama saya, nama kamu siapa? Saya boleh belajar tari Bali sama kamu? Biasanya mereka bertanya seperti itu. Saya tanya balik lagi, kamu suka kesenian-kesenian yang ada di Bali? Iya, saya suka, dia bilangnya gitu. Dunia pariwisata memang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat Bali, dan rancangan undang-undang pornografi dianggap mengancam industri pariwisata. Jumlah wisatawan yang mengunjungi Bali kurang lebih 1,4 juta orang per tahun. Aktivitas wisatawan asing maupun lokal menyumbang 93% dari pendapatan asli daerah. Nilainya mencapai 1 triliun rupiah per tahun. Kontan, Bali menentang keras RUU pornografi. Mereka kesini kan mencari matahari, mencari pantai. Dan kemudian mereka turis itu kalau waktu senggang mereka berenang. Nah itu kalau itu tidak terjadi kan MPP masyarakat Bali mati pelan-pelan kan. Sekitar 1.000 orang turun ke jalanan kota Denpasar untuk menolak RUU pornografi. Penolakan masyarakat Bali tidak main-main. Bahkan mereka berniat melakukan pembangkangan sipil jika RUU pornografi disahkan. Itu sudah tindakan terakhir kami yang kami akan lakukan. Baik dari unsur seninya, dari unsur budayanya, dan juga unsur cekal. Kami akan melakukan cekal terhadap mereka-mereka yang menyetujui undang-undang ini disahkan. Bali merupakan salah satu daerah yang menolak RUU pornografi. Selain Bali, daerah lainnya yang menolak RUU itu adalah Papua dan Sulawesi Utara. Apa ini Mas? TV apa ini? Mas. Masyarakat Bali dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi tradisi agama dan adat istiadat. Tapi tradisi ini potensial untuk dianggap sebagai kegiatan yang porno dengan adanya usulan pemberlakuan undang-undang pornografi. Mulai dari pedande yang bertelanjang dada saat memimpin upacara, hingga patung lingga dan yoni yang menunjukkan ketelanjangan dan alat kelamin. Ini secara tidak langsung pelecehan. Sebenarnya sih mengandung unsur terlarang,
atau pornografi atau apalah istilahnya dalam konteks rancangan undang-undang itu, tapi boleh karena dia kebetulan ritual adat. Nah ini kan malah melecehkan. Seni budaya misalnya, seni ya. Pasal 14 RUU Pornografi menyebutkan bahwa materi seksualitas yang dilakukan untuk kepentingan seni dan budaya bukanlah pornografi. Di bagian penjelasan RUU disebutkan bahwa patung telanjang lingga dan yoni bukanlah pornografi. Artinya, undang-undang kan seperti saya katakan tadi, kalau dalam tataran implementasi mempunyai kekuatan memaksa. Lah, bagaimana orang dipaksa untuk berganti kultur itu juga sudah menurut saya bisa menjadi pelanggaran HAM. Karena berganti kultur atau merubah adat istiadat yang sudah berakar itu, mengubah adat istiadat yang sudah berakar itu seperti menguliti orang karena mendarah daging. Bagi penyair Bali, Tan Liu I, RUU Pornografi adalah setan yang harus diusir keluar dari Bali. Sebab pemberlakuan RUU ini adalah bentuk penjajahan terhadap kultur budaya asli Bali. Dan itu singa yang menerap atas tahta dunia, jejakmu meremuka rusuh miskin. Nyah kau, aku penyihir timur, cambukku sore putih, melecutmu jika tak pergi. Nyah kau, mendesis pula kau. Kau lupa aku bisa lebih berbisa dari ular manapun. Pernah kau huni babi, kini kau rasuki gelap penduduk jiwa si lemah. Nyah kau, mantraku dingin pelipis angin, peluh 7 laut, memperperih luka-lukamu. Nyah kau, kembali ke babi, nyah kau, nyah.